Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walahu ba'd. Ikhwan wal akhwat solihin solihat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ke-27 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-birru wal ithmu, tentang kebaikan dan juga dosa, tentang keburukan dan kebaikan. Bagaimana mengetahui perbuatan baik dan bagaimana mengetahui perbuatan buruk. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu Anin Nabi SAW qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta yattali'a alaihin nas, rawahu Muslim. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik dan dosa itu adalah apa yang mengganggu jiwamu dan kamu benci kalau manusia mengetahui perbuatanmu itu. Kemudian hadis ini riwayat Muslim. Lanjut ada hadis lain, disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, saya dari Wabisah bin Ma'bad, beliau berkata, suatu waktu saya ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tiba-tiba berkata, ji'tu tas'alu anil birri, wahai Wabisah, kamu datang bertanya tentang kebaikan. Qultu na'am, betul ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, tanyakan hatimu. Albirru matma'annas ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu atau sesuatu yang berpahala itu membuat jiwa kita tenang dan raga kita juga tenang. Wal ithmu mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadrika. Sementara dosa itu sesuatu yang membuat kamu ragu-ragu dan membuat kamu tidak nyaman, galau di hatimu. Wa in aftakan nasu wa aftuk. Walaupun manusia memfatwakan itu untukmu benar, atau semua manusia memfatwakan bahwa ini benar. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang luar biasa terkait tentang bagaimana kita mengetahui ini perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ya, tentu dalam perkara-perkara yang belum ada nas jallinya atau nas sorihnya. Berbeda kalau nas sorihnya udah jelas, misalkan kewajiban untuk menutup jilbab, Anda tidak perlu nanya hati, atau kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, Anda tidak perlu nanya hati. Kalau Anda masih bertanya hati terkait masalah ini, itu kesalahan besar. Hatiku nggak nyaman, sholat 3 rakaat, pinginnya 2 rakaat, maghrib, agak benar. Ini adalah dosa besar dan bisa jadi ini perbuatan bid'ah yang sangat mungkaroh. Baik jemaah sekalian, jadi sesuatu yang dimaksud di sini yaitu kita tanyakan hati kita terkait tentang ibadah-ibadah yang dalilnya belum begitu sorih, dalilnya belum begitu jelas. Misalkan ada 2 perbedaan pendapat, kita bingung pilih yang mana ya. Maka kalau ada sebuah pilihan yang menenangkan jiwa kita, kita tenang, maka itulah kebenaran. Kalau ada sebuah pilihan kita galau, bingung, bimbang, bahkan kita bisa hilang fokus ya, maka ini adalah pilihan yang salah. Jadi ini berlaku bagi perkara-perkara yang di situ kurang jelas atau ada perbedaan pendapat di kalangan orang. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita ragu-ragu terhadap perbedaan pendapat yang ada mana yang paling benar, maka timbanglah dengan akhirat. Kira-kira kalau di akhirat yang nyaman bagaimana? Misalkan perbedaan, ada ulama kontemporer yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal asalkan niatannya untuk membahagiakan orang-orang kafir atau untuk tradisi atau budaya lah ya. Dengan orang yang mengharamkan, maka Anda harus bertanya dalam hati, kira-kira di hari kiamat kalau Allah bertanya kenapa kamu mengucapkan selamat Natal dengan kenapa kamu tidak mengucapkan selamat Natal, kira-kira jawaban yang paling disenangi sama Allah yang mana? Ya, tentu jawabannya adalah kita tidak mengucapkan selamat Natal. Lebih tenang. Kenapa? Kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanggungjawaban di hadapan Allah jauh lebih penting daripada pertanggungjawaban di hadapan manusia. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Pelajaran pertama terkait masalah akhlak yang baik. Sekali lagi, akhlak yang baik merupakan iman. Akhlak yang baik merupakan ketakwaan dan kebaikan yang luar biasa. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul mar'al jannata husnul taqwallah husnul khuluq." Perkara yang paling banyak mengantarkan orang ke surga itu adalah akhlak yang baik, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan dosa atau kesalahan itu bisa dirasakan dengan apa? Akhlak yang buruk, kemudian sesuatu yang buat kita ragu-ragu untuk mengerjakannya. Kalau ada orang yang melihat, kita tidak suka orang tahu bahwa kita berbuat seperti itu. Kalau ada perbuatan kita ragu-ragu, yang kedua kita gak suka orang lain mengetahui kita melakukan perbuatan tersebut, maka itu adalah perbuatan yang nista. Contohnya nonton film barat misalkan, kira-kira seorang kiai, seorang ustadz atau seorang ikhwah nonton film itu ragu-ragu, mungkin ragu-ragu. Yang kedua,
kalau diketahui sama orang, sama kiai, sama ustadznya, dia malu nggak? Kalau malu berarti itu perbuatan dosa. Jadi gampang sebenarnya untuk melihat ini perbuatan baik atau perbuatan dosa. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran berikutnya adalah apa? Hati nggak bisa berbohong. Hati itu pasti fitrahnya sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau hati kita memberontak, tidak nyaman, dan kita benci kalau ada orang tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, pastikan itu adalah perbuatan dosa. Kemudian dosa juga itu tidak mungkin nyaman di hati. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita manusia seorang muslim yang mengajak membaca Al-Quran, mengaji dan lain sebagainya. Kucing saja kalau tahu dia salah, dia tidak tenang. Buktinya kalau dia mencuri ikan, dia pasti lari kalau ketahuan. Beda halnya kalau seandainya tuannya memberi makan, dia tenang-tenang aja makannya aja mas kalian. Hewan aja punya nurani, ya, punya nurani untuk membedakan ini baik atau buruk. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah apa? Bahwa seorang muslim boleh meninggalkan fatwa. Meninggalkan fatwa kalau fatwa tersebut membuat dia tidak nyaman, dia ragu-ragu. Ya kenapa? Karena seorang mufti itu disebutkan di sini, dia adalah mufti. Karena mufti itu memfatwakan orang itu secara dohirnya saja. Sementara yang paling tahu hakikat batinnya itu ya orang yang difatwa, orang yang pelakunya. Beliau mengatakan bahwa boleh seorang meninggalkan fatwa kalau seandainya fatwa tersebut membuat dia ragu. Minta fatwa, kemudian fatwanya begini. Minta pendapat ustadz, ustadz pendapat gini. Dia lebih tahu dirinya. Dia lebih tenang mana di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Maka dia boleh meninggalkan fatwa satu, memakai fatwa yang lain. Atau pendapat ustadz yang satu, memakai ustadz yang ini. Bukan mencari yang aman, bukan mencari yang nyaman. Tetapi mencari sesuatu yang sesuai dengan jiwa kita. Baik, demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.